Kalau kamu kira ini di Bali, wah, kamu salah besar. Suasana kayak gini nggak cuma ada di Bali loh, tapi juga ada di kampung saya. Kota kebanggaan saya, Lampung. Sabar sayang ya. Mungkin kampung saya ini paling tepat kalau dapat predikat kota damai di Indonesia. Kalau dilihat dari sejarah, penghuni Lampung bukan cuma orang Lampung asli, tapi ada banyak macam suku di sini. Lampung itu provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Biar beda pulau, tapi dekat dengan ibu kota. Kalau naik kapal laut lewati Selat Sunda cuma 2 jam. Sedangkan naik pesawat nggak sampai sejam, sudah mendarat di Lampung. Kenalkan, saya Abdul Haji, salah satu warga Lampung. Saya lahir dan besar di sini. Sebenarnya ada campuran darah Jawa dari orang tua. Lampung memang kota yang ramah sama pendatang. Semua ada sejarahnya. Saya ceritakan nanti ya. Yang pasti Lampung sudah jadi rumah buat saya. Juga rumah buat 8 juta penduduknya. Sore-sore begini, saya paling suka olahraga di pinggir pantai. Maklum, namanya juga guru olahraga. Lampung dianugerahi banyak pantai. Panjang garis pantainya lebih dari 1000 km. Lihat, kita orang punya pantai nih. Bagus-bagus semua. Sama seperti rumah sendiri, harus dijaga dan dirawat. Kalau kotor ya dibersihkan, geh. Kalau ada yang rusak segera diperbaiki, supaya nyaman kita tempati. Mau orang asli Lampung, mau pendatang sekalipun, harus sama-sama menjaga tempat tinggalnya. Kayak yang dilakukan teman-teman saya ini.
Mereka akan mentransplantasi terumbu karang. Tujuannya merehabilitasi terumbu karang yang rusak, supaya ekosistem terumbu karang tetap lestari. Banyak penyebab kerusakan terumbu karang. Kalau di sini, ulah nelayan dari berbagai daerah yang tangkap ikan dengan bom atau alat tangkap yang nggak ramah lingkungan. Masalah kerusakan terumbu karang ini nggak bisa disepelekan. Soalnya pertumbuhan terumbu karang itu makan waktu yang lama. Bayangkan, dalam 1 tahun cuma bertambah 1 cm. Jadi kebayang ya, berapa lama untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Ya kan? Bibit-bibit terumbu karang ini siap untuk ditransplantasi. Lokasi penanaman dengan pengambilan bibit terumbu karang harus memiliki kondisi lingkungan yang mirip. Cukup diletakkan di kedalaman 2-5 meter. Memang nggak boleh terlalu dalam, supaya masih terkena cahaya matahari. Kerja kayak gini nggak bisa sendiri, harus ada kerjasama. Biar peralatan masih sederhana, yang penting usahanya. Hasil transplantasi ini memang belum bisa dirasakan sekarang. Mungkin berpuluh-puluh tahun nanti. Tidak apa-apa. Biar alam ini tetap lestari. Biar nanti anak cucu yang menikmati. Demi Lampung berseri kembali. Bola besi raksasa ini yang jadi saksi sejarah kampung saya. Dulu, alat berat ini digunakan untuk membuka lahan pemukiman transmigrasi di Lampung. Oh iya, kampung saya ini jadi lokasi transmigrasi pertama di Indonesia loh. Transmigrasi itu maksudnya perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke tempat yang lebih sedikit. Ya, buat pemerataan penduduk begitu. Kalau main ke Lampung, mampirlah ke Museum Transmigrasi Nasional. Sejarah transmigrasi di Indonesia bisa kita lihat di sini. Bangunan museum ini bahkan didirikan di lokasi pertama transmigrasi, Desa Bagelan. Baliknya rakyat Indonesia mengalami kemiskinan dan kemerosotan tingkat hidup yang semakin parah. Kepincangan ini amat menyentuh hati nurani. Tahun 1905, pemerintah Belanda memindahkan 155 kepala keluarga dari Desa Bagelan ke Residen Kedu di Jawa Tengah sana ke Desa Bagelan di sini. Atau tenaga kerja paksa ini diambil. Waktu masih zaman Belanda disebutnya kolonisasi. Jumlahnya melebihi 2 juta jiwa selama Orang-orang dari Pulau Jawa dibawa ke sini untuk membuka lahan perkebunan demi kepentingan Belanda. Selain untuk kerja paksa, faktor lainnya untuk meredam pemberontakan warga terhadap Belanda.
Pertama kali ke Lampung, rombongan kolonis diangkut menggunakan kapal laut. Dilanjutkan berjalan kaki hingga 3 hari menuju desa Bagelan sambil memikul perbekalan. Perjuangan mereka ini luar biasa. Program pemindahan penduduk dari Pulau Jawa terus berlanjut, bahkan setelah Indonesia merdeka. Namanya bukan lagi kolonisasi, berganti jadi transmigrasi. Itulah kenapa penduduk Lampung beragam. Biar beda asal-usulnya, warga asli Lampung dan penduduk transmigran hidup harmonis. Dulu, nggak sedikit para transmigran yang datang, menamai daerah di sini seperti di kampung halamannya. Katanya, supaya serasa di kampung sendiri, sekaligus mengobati rasa rindu sama kampung halaman. Jadi, jangan heran kalau dengar ada nama tempat di sini persis kayak di Jawa atau daerah lainnya di Indonesia. Kayak di Prengsewu ini, biar dihuni macam-macam suku bangsa, tapi masyarakat keturunan Jawa cukup dominan. Saya kenalin ya sama Pian, orang Jawa yang lahir dan besar di Lampung. Udah puluhan tahun, Pian dan keluarganya beternak kalkun. Sekarang, ternak kalkun jadi salah satu potensi besar peningkatan ekonomi di Prengsewu. Komoditi ini udah dikirim kemana-mana. Dulu, kalkun cuma jadi unggas peliharaan. Karena hewannya lucu dan bulunya cantik. Suaranya juga nyaring. Sejak masyarakat tahu soal kandungan gizi daging kalkun dibandingkan ayam biasa, permintaan daging kalkun jadi semakin banyak. Kalkun Pian selalu diberi pakan alami, jadi kalkunnya lebih sehat buat dikonsumsi. Katanya beternak kalkun gak sulit kok. Umur 5 bulan badan kalkun sudah besar dan siap dipotong. Kira-kira bisa jual 200 ekor kalkun dalam sebulan. Pemeliharaannya juga relatif mudah. Yang pasti butuh lahan luas buat kandang dan tempat mainnya. Saya jadi ngerti kenapa pemerintah bikin program transmigrasi. Tujuannya buat mensejahterakan masyarakat juga tentunya. Yang pengen tahu banyak soal kalkun, silakan datang aja ke Prengsewu. Mulai dari beternaknya sampai olah daging kalkun. Lengkap. Kalau saya sih datang kemari buat nikmatin daging kalkun Prengsewu yang terkenal enaknya. Rasanya emang mirip sama daging ayam. Tapi kalkun lebih lembut dan tebal dagingnya. Satu ekornya juga lebih besar. Jadi lebih puas makannya.
Hari ini saya mau temenin Om Endek keliling Lampung. Om saya yang satu ini udah lama merantau. Biar keturunan Jawa, tapi kata pulang ya cuma buat Lampung. Kata Om Endek, belum afdol kalau pulang tapi belum nengok lumba-lumba. Jadi ya kami main saja ke Teluk Kiluan, tempat kesukaan mamalia laut ini. Kalau mau ketemu lumba-lumba, dari pagi sudah harus berangkat naik jukung ini. Mereka biasanya bisa dilihat dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Sebenarnya, ketemu lumba-lumba itu untung-untungan. Ada yang langsung ketemu, ada juga yang nunggu sampai 2 jam. Biar harus nunggu, alhamdulillah kesampaian lihat lumba-lumba. Kata Om Endek, baru terasa pulangnya. Hehe. Masih di kawasan Teluk Kiluan, ada kolam raksasa alami. Pakai perjuangan sedikit, naik turun bukit sepanjang 1 kilometer. Tapi dijamin, capeknya akan terbayar begitu sampai di sana. Ini dia Laguna Gayau. Disebut laguna karena air lautnya terpisah oleh batuan karang. Jadi bentuknya seperti kolam. Airnya jernih bukan main. Pemandangannya langsung ke laut lepas. Tapi selalu waspada ya, karena di waktu-waktu tertentu ombaknya besar. Biar berkali-kali, ke Laguna Gayau itu nggak pernah bosan. Di waktu libur, wisatawan juga banyak yang datang. Selain karena pemandangannya bagus, yang paling menarik itu lihat semburan air yang keluar dari karang. Nggak setiap saat ada, tergantung dari ombak. Nah, begitu dapat momen semburannya yang besar, jangan lupa langsung abadikan. Cekrek, cekrek. Mari, saya kasih lihat satu lagi tempat keren. Dari Teluk Kiluan sekitar 8 km. Biar dekat, tapi makan waktu sampai 1 jam. Jalan yang ditempuh, waduh, luar biasa kondisinya. Tapi kalau sudah sampai, nggak ada kata menyesal. Om Endek baru pertama kali ke sini. Awalnya kesal, butuh perjuangan buat sampai ke sini. Akses jalannya masih buruk. Tapi begitu sampai, dia yang paling semangat. Cocok ya disebut surga yang tersembunyi. Tempat ini memang belum setenar yang lain. Masih jarang yang main ke sini. Jadi ya suasananya sepi. Ini loh yang bikin unik. Pemandangan bebatuan besar dan runcing yang tersusun di pinggir pantai. Mungkin karena inilah penduduk setempat menyebutnya Gigi Hiu. Ketika ombak datang dan menabrak bebatuan, wah, indahnya bukan main.
Ayo kawan, kapan main ke kampung saya? Cerita soal Lampung nggak cuman segini. Harus datang dan lihat sendiri. Damai dan penuh toleransi. Harmoni dengan alam yang lestari. Tempat yang bikin betah saya tinggali. Saya bangga jadi orang Lampung. Indonesia bagus.